Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Maisy Permatasari Edi Putri dari absen 17 12 MIPA 3. Di sini saya akan menceritakan juga mempresentasikan mengenai esai yang saya buat tentang salah satu film di Indonesia yang berjudul The Big Four. The Big Four adalah sebuah film aksi atau action komedi di Indonesia yang diriliskan baru saja di tahun 2022 ini di Netflix dan disutradarai oleh Pak Timo Cahyanto. Film ini identik dengan adegan tembak-tembakan bersenjata hingga tercecernya puing-puing badan manusia. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor ternama di Indonesia seperti Abimana Arya Sastra, Putri Marino, Ari Kriting, Lutesa, dan Kristo Immanuel. Film ini diawali dari seorang ayah yang ditemukan tewas terbunuh setelah berhasil mengepung sebuah tempat jual beli organ tubuh manusia yang berkedok panti asuhan. Seorang ayah yang bernama Petrus di film ini merupakan pembunuh bayaran. Ia memiliki 1 anak kandung dan 4 anak angkat yang dikenal sebagai The Big Four ini. Dan The Big Four ini dirawat oleh Petrus sejak kecil dan ia didik sebagai sebuah tim sekaligus menjadi penerus jejaknya saat ia aktif menjadi pembunuh bayaran. The Big Four berisi anak-anak yang bernama Topan, Jenggo, Alpa, dan Telor yang bekerja sebagai sebuah tim dan bertugas sesuai julukan masing-masing seperti video ini. Makasih ya, suster. Kita akan jaga dia dengan baik. Kak, ini panti asuhan apa? Yang ini boleh langsung. Kira usah. Takut. Itu kakak takut? Sekarang giliran kita. Orang mati nggak usah banyak tanya. Sedangkan anak kandung Petrus yang bernama Dina merupakan seorang anggota kepolisian yang sama sekali tidak mengetahui bahwa sang ayah diam-diam berprofesi sebagai pembunuh bayaran. Setelah 3 tahun berlalu, suatu petunjuk membawa Dina untuk kembali menyelidiki kematian sang ayah. Nah, disinilah Dina justru mendapatkan banyak informasi tentang sisi lain sang ayah yang selama ini belum ia ketahui. Ia bertemu dengan The Big Four ini di sebuah pulau terpencil, yaitu tepatnya di villa yang bernama Villa Paradise. Membawa sifat Dina yang keras kepala dan mudah terpancing emosi ini menjadikan adanya pertikaian di awal pertemuannya dengan The Big Four. Dalam film ini, klimaks yang terjadi ialah adu tembaknya antar 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok pembela Petrus, yaitu yang berisi anak-anak dari Petrus. Yang kedua ialah kelompok pembenci Petrus yang berisi musuh-musuhnya. Semua aktor yang membintangi film ini sangat totalitas dalam memainkan peran. Ada banyak adegan brutal yang dibungkus rapi sekaligus berapi-api sehingga patut diacungi jempol untuk film produksi Indonesia yang satu ini. Ada beberapa pesan moral yang dapat saya petik dari film ini. Yang pertama yaitu pesan kekeluargaan yang cukup mendalam di dalamnya. Keluarga akan selalu menjadi tempat pulang. Sebesar apapun masalah dalam keluarga, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan selalu menjadi tempat ternyaman untuk berteduh. Yang kedua, niat baik harus disertai dengan cara yang baik pula. Dan pesan terakhir di dalam film ini yaitu jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya. Kita harus selalu berbalas budi kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Karena kebaikan dibalas kebaikan dan kejahatan jangan dibalas kejahatan. Sekian cerita dan tugas presentasi esai dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.